Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak Ahmad Rehan selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Administrasi Negara. Pada hari ini kami akan menjelaskan tentang wawancara dan observasi kami di Kelurahan Jorok. Tetapi sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama saya Philip Setiawan Tegutar dan rekan-rekan saya. Nama saya Nika Syaman. Nama saya Diana Naomi. Saya Administrasi Negara. Selanjutnya akan dijelaskan oleh presentator yang pertama. Oke, di sini saya akan mempresentasikan tentang program Kelurahan Jorok pas kita observasi. Itu Kelurahan Jorok itu kelurahan yang berada di Jalan Jorok 45, Bojong Selang, RT 01, RW 03, Jorok, Kecamatan Jorok, Kota Serang, Provinsi Banten, Indonesia. Kelurahan ini memiliki fungsi sebagai unit pemerintahan yang berada di bawah kecamatan dan menjadi ujung tombak atau garis depan pelayanan publik kepada masyarakat. Next, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang uraian proses administrasi yang diamati. Next, di sini ada proses pelayanan administrasi di Kelurahan Jorok. Perlu kita ketahui bahwa pelayanan administrasi kepada masyarakat itu harus melalui tahap yang sistematis dan struktur. Proses salah satunya itu tuh adanya prosedur pokok dalam masyarakat harus mendapatkan surat pengantar dari RT atau RW setempat. Terus baru kita bisa mengajukan ke kelurahan dan kita mau ada kebutuhan apa. Terus setelah mendapatkan surat dari pengantar, pihak kelurahan akan ngituin kita mau buat KTP atau segala macamnya itu. Terus dari pihak kelurahannya setelah itu akan dikasih surat pengantar juga. Next, oke, selanjutnya ada layanan administrasi yang paling sering dilakukan di Kelurahan Jorok. Nah, kalau dalam segi kependudukannya itu tuh ada KTP, kartu akte kelahiran, surat keterangan tidak mampu, dan surat kematian. Ada tuh tahap dalam pembuatan KTP itu tuh langsung terhubung ke kantor pemerintah dukcapilnya. Proses awalnya itu tuh diminta surat keterangan atau surat pengantar dari RT atau RW setempat. Terus habis itu datang ke kelurahan untuk minta dari pihak kelurahannya itu tuh diminta surat keterangan identitas kayak seperti kartu keluarga. Setelah diminta itu dari pihak kelurahannya ngasih surat pengantar lagi untuk dukcapil ya. Next. Berikut ada tantangan yang paling umum dalam melayani administrasi warga. Nah, tantangannya itu tuh banyak yang tidak paham dalam prosedur untuk mengurusi berkas-berkas, terutama bagi yang sudah lanjut usianya, sehingga sering terjadi kesalahan dan keterlambatan dalam prosesnya. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, di mana di sini saya akan menjelaskan tentang peran masyarakat untuk mendukung efektivitas tindakan administrasi di Kelurahan Jorok. Nah, jadi kemarin waktu kami mewawancarai salah satu yang bertugas di Kelurahan Jorok, kami bertanya tentang apa sih yang harus dilakukan masyarakat untuk gimana meningkatkan keefektifan dari administrasi tersebut. Nah, di mana beliau menjawab yaitu dengan memahami prosedur yang diperlukan terkait administrasi yang mereka butuhkan. Jadi, masyarakat itu diharapkan untuk mengerti tentang prosedurnya sebelum mereka datang ke kelurahan, yang dimana adanya bukti nyatanya yang mereka lakukan atau yang Kelurahan Jorok lakukan, yaitu adanya sosialisasi yang diberikan ke masyarakat mengenai administrasi, di mana itu diharapkan masyarakat mengerti terkait prosedur yang ada. Next. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang keputusan yang dilakukan oleh pihak atau aparatur kelurahan untuk mengatasi permasalahan konkret yang dihadapi dalam pelayanan administrasi atau yang sering disebut sebagai diskresi. Nah, jadi apabila dalam suatu masyarakat tersebut ada permasalahan dalam administrasinya, pertama-tama akan dicek terlebih dahulu administrasinya itu mau mengajukan apa. Nah, sebelum ke kelurahan pastinya sudah ada dulu pengantar dari RT maupun RW, di mana sudah tertera nih mereka mau bikin apa, seperti SKUK atau SKCK. Nah, jika ada kekurangan dalam persyaratan tersebut, maka diharapkan masyarakat tersebut dilengkapi terlebih dahulu persyaratannya. Next.
Selanjutnya tentang prosedur penyelesaian sengketa administrasi. Nah, sebenarnya teman-teman, bahwa kelurahan Curug ini jarang sekali yang namanya ada masalah sengketa tentang administrasi. Nah, kalaupun ada, penyelesaiannya itu akan dibenahi di dalam administrasi, terutama warga yang ketika meminta surat permohonan kartu keluarga, permohonan KTP, SKU, dan lain sebagainya. Tetapi balik lagi harus ada pengantar dari RT atau RW terlebih dahulu. Next. Nah, yang selanjutnya ada dasar hukum yang menjadi acuan dalam menjalankan prosedur administrasi atau menyelenggarakan pelayanan masyarakat di Kelurahan Curug. Jadi, dalam mereka menjalankan administrasi Kelurahan Curug, mereka ada dasar hukum nih yang menjadi acuan mereka dalam menjalankan pelayanan mereka. Yaitu adanya itu sesuai dengan etika dan mekanisme peraturan pemerintah setempat yang mengacu dalam undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, terus Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang kelurahan dan adanya peraturan daerah terkait. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisis hukum. Nah, yang pertama ini ada analisis hukum berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik, di mana asas yang pertama itu ada asas kepastian hukum. Nah, di dalam Kelurahan Curug menerapkan alur administrasi yang terstruktur, termasuk syarat, surat pengantar RT RW, dan dokumen pendukung. Hal tersebut menunjukkan adanya kepatuhan terhadap asas kepastian hukum. Nah, yang kedua ada asas kemanfaatan, yang dimana pelayanan administrasi yang diselenggarakan Kelurahan Curug ini meliputi penerbitan KTP, akta kelahiran, surat keterangan tidak mampu, dan lain-lainnya, secara nyata bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat. Next. Nah, yang ketiga ada asas ketidakberpihakan, yang dimana Kelurahan Curug ini menerapkan prinsip praduga tak bersalah dalam melakukan pelayanan administrasi terhadap masyarakat yang dijadikan sebagai landasan utama sebagaimana yang dijelaskan oleh salah satu narasumber. Lalu yang keempat ada asas kecepatan. Nah, adanya verifikasi dokumen atau pemeriksaan terhadap berkas-berkas yang telah dilakukan secara teliti oleh petugas administratif mencerminkan penerapan asas-asas kecepatan. Next. Lalu yang kelima ada asas larangan penyalahgunaan wewenang, yang dimana pelaksanaan tugas di Kelurahan Curug senantiasa mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mekanisme kerjanya pemerintah daerah setempat. Nah, yang keenam ada asas keterbukaan, yang dimana kelurahan menerima laporan masyarakat dan melakukan evaluasi rutin untuk menunjukkan prinsip keterbukaan. Nah, yang ketujuh ada asas kepentingan umum. Nah, pelayanan administrasi di Kelurahan Curug ini pada hakikatnya diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan kolektif masyarakat. Next. Nah, yang terakhir ada asas pelayanan yang baik, yang dimana Kelurahan Curug telah menunjukkan komitmen yang nyata dalam menyelenggarakan pelayanan yang cepat, akurat, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Hal ini merupakan wujud nyata dari prinsip pelayanan publik yang berkualitas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kemudian ada analisis hukum berdasarkan legalitas, yang dimana seluruh kegiatan administrasi yang ada di Kelurahan Curug itu mengacu pada peraturan perundang-undangan, yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang kelurahan, dan peraturan daerah terkait. Kemudian Kelurahan Curug juga memiliki SOP yang menjadi acuan atau pedoman dalam pelayanan. Next. Kemudian di sini ada analisis hukum berdasarkan diskresi, yang dimana diskresi ini dilakukan dengan memeriksa kelengkapan administrasi sebelum memberikan pelayanan. Nah, contohnya itu seperti memastikan surat pengantar RT RW sudah lengkap. Nah, dari pihak kelurahan itu juga harus memberikan informasi terkait prosedur apa saja yang harus dipenuhi. Nah,
Kemudian yang terakhir ada analisis hukum berdasarkan pengawasan, yang dimana pengawasan ini dilakukan oleh camat, yakni dengan melakukan monitoring rutin terhadap kinerja kelurahan, termasuk kepatuhan prosedur, kecepatan layanan, dan responsivitas terhadap masyarakat. Kemudian saya akan serahkan kepada moderator. Sekian presentasi dari kami. Di sini ada kesimpulan yang dapat kami berikan terhadap Kelurahan Curug, yaitu berdasarkan hasil observasi dan wawancara di Kelurahan Curug, pelayanan administrasi ini telah dilaksanakan sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik atau yang sering disebut sebagai AUPB, dan dasar hukum yang berlaku seperti UU atau undang-undang untuk meningkatkan efisiensi pelayanan, yang dimana dibutuhkannya juga partisipasi aktif dari masyarakat. Nah, untuk meningkatkan efisiensi pelayanan dibutuhkannya partisipasi aktif dari masyarakat. Di sisi lain, pihak kelurahan juga aktif dalam mengadakan sosialisasi, yang dimana itu guna meningkatkan pengetahuan dan pemahaman secara komprehensif mengenai prosedur-prosedur yang berlaku. Dengan demikian, untuk memperbaiki kualitas pelayanan administrasi masyarakat, dibutuhkannya upaya kerjasama antara pemerintah dan masyarakat setempat. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mencari tahu tentangmu, tanggal dan tahun lahirmu, ku pelajari rasi bintang, menebak pribadimu, toko kartun favoritmu, dan warna kegemaranmu, ku telusuri di titik mana kita akan bertemu. Bius aku dengan tatapanmu, misteri menyiksaku tapi sungguh candu, sungguh candu. Gini banget. Jadi lagi gue nih pakai. Gue mau semangat. Gini ya, Lah, yang Tuhan.